Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gimana hari kalian? Semoga selalu ceria dan tetap semangat, terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa. Sebelum reading itu wajib yang namanya ritual candle, supaya bisa mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua, terutama buat kalian-kalian yang lagi sakit-sakit kepala nih. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Ini dia. Ini kristal karnelian tapi bentuk otak, bentuk kepala. Jadi jangan tanya kenapa, bagaimana, kok bisa. Kalau kalian percaya tarot, berarti beberapa hal yang berkaitan dengan spiritual juga kalian percaya. Kalau kalian yang lagi sakit-sakit kepala, silakan tangan kalian taruh di layar, pegang ke sini. Tadi aku udah isi energi untuk yang khususnya sakit kepala, karena tadi siang aku mengalami hal seperti itu, sakit kepala. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja mampir, baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia banget, terima kasih atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekepon. Sambil aku cek energi kalian berdua, seperti biasa readingan kita selalu tentang kamu dan dia. Siapapun yang berdealing dengan kalian atau yang kepikiran namanya oleh kalian. Oke? Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena kolektif banyak orang, kalian harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Di situ juga ada link buat kalian yang ingin pesan lilin ya. Barangkali mau ritual sendiri di rumah. Oke, sudah itu aja. Oke, kita lihat konektor antara kamu dengan dia kebalik. Ada Eight of Cup, ya. Ada energi, ada yang sudah meninggalkan atau ditinggalkan di sini, ya. Tapi belum sepenuhnya meninggalkan. Mungkin fisiknya sudah meninggalkan, tapi pikirannya belum, ya. Atau ada juga yang pikirannya sudah meninggalkan, tapi fisiknya belum. Gimana tuh? Oke, energi dia di sini ada Five of Wands. Lagi ada konflik batin ya, aku lihat dia saat ini. Apakah ini memang konflik batin terhadap diri dia sendiri, atau bisa jadi juga ada konflik terhadap orang lain atau lingkungan terdekatnya, ya. Jadi kayak lebih banyak melakukan pemblokiran diri atau pembatasan diri untuk tidak terlalu banyak terkoneksi dengan orang lain atau dunia luar. Kenapa jadi silau? Kemudian ada Ace of Cup di sini. Aku lihat ada sesuatu pemikiran untuk memulai kembali, mengawali kembali, atau menyatakan perasaan kepada seseorang. Bisa jadi itu kamu atau orang lain ya. Kemudian sini ada Nine of Swords. Aku rasa ke kamu sih. Energinya ke kamu soalnya. Ini ada Nine of Swords. Overthinking terhadap situasi masa lalu di sini ya. Jadi belum tuntas dengan masa lalu.
Makanya di sini jadi konflik batin. Jadi konflik batin gimana sih caranya memulai kembali komunikasi mungkin, atau memulai apapun yang dia rasa perlu dia mulai, tapi dia nggak tahu caranya, ya overthinking jadinya. Oke, kemudian energi kalian di sini ada Six of Pentacles. Aku lihat ada kestabilan masalah finansial dalam diri kalian. Apakah sekarang banyak di antara kalian yang sedang melakukan sedekah bisa jadi, atau berbagi sama orang-orang terdekat, ya? Atau mungkin beberapa di antara kalian ada yang mendapatkan bantuan, bisa jadi bantuan pikiran, bantuan motivasi, atau bantuan-bantuan lainnya nih. Atau juga beberapa mungkin, ya, ada sih sedikit aku lihat, mungkin kamu ada melihat seseorang yang sedang kamu fokuskan, ada keinginan untuk membantu dia. Sekalipun mungkin hubungannya sudah nggak bersama, tapi mungkin kamu tahu dia kayaknya lagi susah deh, dia kayaknya lagi butuh bantuan deh, gitu ya. Cuman kayak nggak tahu aja nih mau bantu gimana, orangnya gimana, belum terkoneksi, belum apa ya, membuka blokiran mungkin gitu ya. Kemudian ada Seven of Pentacles tuh kan, penantian, menunggu momen yang tepat dengan sabar. Ada yang kalian tunggu di sini. Aku nggak tahu apakah menunggu ada koneksi sama dia, atau menunggu hal-hal lain. Kalau koin ini pasti kalian semua rata-rata nunggu THR sih. Pas banget momennya puasa ya. Udah mau deket lebaran. Oke, kemudian sini ada The Empress, ada kenyamanan ya. Banyak yang lagi memilih santai, nggak mau terlalu pusing dengan urusan-urusan yang nggak penting ya. Jadi kalian mungkin lagi banyak memfokuskan diri dengan apa yang sudah kalian dapatkan di sini. Mau diakumulasikan kemana nih? Baju kah, tas kah, sepatu kah? Kasih orang tua kah, siapakah, anak-anak mungkin. Hidup kalian lagi asik sama koin, aku lihat nyaman banget. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Kalau dirasa aku punya shuffle lama, skip ya. Aduh, kalian ini ada aja tiap hari komennya cuman gara-gara masalah teknis yang remeh-temeh. Kalau shuffle-nya lama, dicepetin kan bisa tuh dicepetin YouTube-nya. Karena aku membiasakan kartu jatuh, jadi kartunya yang menentukan sendiri. Bisa aku cabut-cabut, tapi kalau aku gimana ya, aku nggak suka gitu. Remeh-temeh, siapa sih pencipta kalimat remeh-temeh? Keluar 6 ding, 7 ding. Kita bacain semuanya. Konektor antara kamu di sini ada siren, ya. Berisik. Kenapa ini? Hubungannya penuh dengan keberisikan kah? Ya. Nanti kadang-kadang senyap, diam, tapi nanti kadang-kadang ramenya bisa jadi tentang mungkin konflik kah, atau gosip kah, atau apapun nih, ya. Ada sesuatu yang nggak enak didengar, nyelekit, gitu. Pokoknya rame aja, berabi aja urusannya. Oke, di sini ada apokalips. Ada sesuatu yang sudah berakhir ya antara kamu sama dia. Kiamat kecil. Hubungannya kayak udah selesai. Ya. Mau dibawa ke arah manapun kayak nggak ketemu jalannya. Ibarat kayak kamu nih lagi berada di satu dinding cermin, ke sana ke sini, di situ lagi mentoknya, kejedotnya ke situ lagi. Ya, ada sudut pandang yang apa ya, yang dilihat kalau diputar-putar tetap larinya ke situ lagi. Jadi kayak mungkin kamu melihat ada sisi negatif dalam diri dia, tapi kamu mungkin mencoba berpikir positif. Kayaknya enggak deh, dia enggak seperti itu. Tapi dicari lagi sumbernya, atau kamu berpikir lagi ke arah manapun, tetap jatuhnya ujung-ujungnya ke situ gitu. Ya, nah aku nggak ngerti tuh posisi pemikiran yang seperti itu, atau memang ada yang sudah terbukti sehingga memang menyebabkan apokalips tadi, hubungan yang akhirnya berakhir. The seed di sini ya, salah nanam kalian, salah nanam benih. Kalian menanam sesuatu benih di tanah gersang. Artinya kalian mungkin menanamkan kepercayaan di tempat yang salah. Jadi circle-nya nggak selesai. Muter-muter lagi di situ-situ aja tuh, nggak ada jalan keluar, nggak ada titik terangnya ya. Karena tadi apa, memaksakan, sudah tahu itu tanah nggak bisa ditanam, berarti kan ada caution dari awal, tapi mencoba untuk tetap ya, nggak apa-apa deh, siapa tahu nanti ada hujan deras, siapa tahu nanti ada begini begitu ya. Nyatanya nggak seperti itu.
Oke, di sini The Hunter, kalian berdealing sama seseorang yang masih suka berburu atau masih suka berpetualang. Artinya dia bisa jadi player, bisa jadi seseorang yang memang masih suka kesana kesini, arogan, atau ya dia belum selesai sih sama dirinya untuk urusan yang berkaitan dengan komitmen atau keseriusan. Oke, kemudian di sini ada The Sword, ada dualitas antara kamu dan dia, ya. Selalu terjadi perpecahan, perdebatan, konflik. Yang satu mungkin energinya positif, yang satu mungkin energinya negatif. Ketika yang satu mencoba memasukkan energi positif, ya ternyata nggak bisa mental. Selalu ada batasan, selalu ada hambatan. Sementara yang energi negatif, pengennya masuknya ke negatif terus. Tapi satu sisi ada yang bisa dikatakan yang di dalam hubungan kalian yang memiliki positif kuat ini sedikit banyak terintimidasi atau kena cipratannya lah. Udah bagus-bagus positif, akhirnya kadang-kadang jadi negatif juga. Itu jadi kayak bukan diri kamu sendiri. Kamu yang biasanya baik jadi berubah, kamu yang biasanya ramah jadi berubah gitu, ya. Kemudian di sini ada The Bride, ya. Hubungan kalian ini aku lihat nggak ada yang menjembatani, berarti kayak ada perbedaan, nggak ada izin, nggak ada restu, atau nggak ada pihak ketiga yang membantu atau mendukung hubungan kalian, ya. Ini dia, kalian ini dekat, punya perasaan berwarna, tapi nggak nyampe, ibaratnya kasih nggak sampai, kayak Siti Nurbaya aja, ya. Saling bisa memiliki secara fisik mungkin atau secara perasaan, tapi salah satunya nggak bisa dimilikin. Jadi kamu nggak bisa mendapatkan dia sepenuhnya. Padahal hubungan kalian berwarna di sini. Hubungan kalian itu penuh dengan gairah, penuh dengan passion, ya. Kemudian ada The King. Kalian berdealing sama seseorang yang masih mencari pencapaian, target, value, ya, pride dalam dirinya. Beberapa juga masih ada yang berdealing sama seseorang yang suka menjadi center of point atau NPD, narsis, ya. Oke, kemudian di sini di komik suka salah nyambung, ya, nggak nyambung, sorry, ya. Yang satunya pas lagi canda begini, yang satunya nggak masuk. Yang satu candanya beda. Padahal saling mengupayakan untuk menghibur salah satunya. Dan kalian juga berdealing sama seseorang yang innocent atau berwajah merasa suka nggak bersalah gitu, ya. Gimana sih kalimatnya? Suka ngerasa nggak bersalah aja kalau sudah melakukan sesuatu, ya, atau melakukan kebohongan. Jadi kayak ya dia wajahnya gitu aja, imut-imut kayak nggak bersalah. Padahal mungkin amit-amit gitu, ya. Banyak sekali konektor kalian. Kita lihat dari tarotnya, ya. Sorry to say juga nih, aku juga akan nyebutin, ya, walaupun mungkin ya nggak tahu, ya, yang namanya nonton juga banyak. Di sini aku lihat banyak energi LGBT juga yang sedang nonton, ya. Jadi kalian di sini juga nggak terbatas dengan gender, jadi kalian tinggal tahu aja dari jalan ceritanya, ya. Oke, di sini ada The Hierophant, ada Taurus. Kemudian di sini ada Hermit, Virgo. Kemudian ada The Moon, Pisces. Kemudian ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kartu gede semua. Ini hubungan yang penuh dengan pembelajaran banget, pakai super duper yummy. Kemudian ada Devil, Capricorn. Tuh, ya, 4 kartu energinya kuat. Jadi hubungan antara kamu sama dia ini memang banyak sekali emosinya juga kuat, sayangnya juga kuat. Jadi ada hal-hal yang pada akhirnya menciptakan satu kemelekatan, baik itu kamunya ataupun dianya, ya. Nih di sini dengan The Hierophant, mungkin di sini beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang sebenarnya dia jadi panutan sih.
atau dia dituakan di lingkungannya, di golongannya, atau di pertemanannya dia seperti leader, atau mungkin beberapa dia juga yang berdealing dengan entah ini tarot reader atau kamunya mungkin yang tarot reader yang lagi nonton ya. Hai, atau orang-orang healer ya, entah itu motivator atau apapun juga. Ada sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka di sini ya. Artinya tidak kamu sangka-sangka itu adalah kamu melihat dia adalah sosok yang bisa dibanggakan, sosok yang bisa diandalkan, kedewasaannya mungkin ya, atau sikap dia yang smart atau pintar, atau memang terlihat kayak dia bisa jadi panutan, atau nih orang memang bisa dibawa ke arah yang baik deh, positif. Seperti itu. Tapi nyatanya sepertinya enggak ya, karena di sini ada hermit nih. Hubungan ini masih butuh pencerahan. Dan di sini juga ada yang sedang menarik diri dengan alasan butuh space. Kita tidak sevibrasi, kita tidak sefrekuensi, ada ini, ada itu, atau alasan-alasan lainnya yang terjadi dalam hubungan kalian. Bukan karena dia labil, di sini nggak terlalu terlihat ada situasi, ada third partinya, tapi kayak dia ini orang yang lebih concern pada dirinya sendiri gitu. Jadi kayak menjalin satu hubungan itu kayak satu, entah ini keharusan atau ini menjaga kehormatan atau ini kayak menjaga pandangan sosial. Padahal sebenarnya kalau aku lihat hatinya mungkin belum terlalu ke situ. Even kalaupun beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan situasi third party di sini, sekalipun dia punya pasangan, pasangannya pasti juga ngalamin hal yang serupa dengan kalian. Begitu juga dengan kalian, apalagi jika kalian yang tidak memiliki ikatan. Kenapa? Karena dia fokusnya pada on value-nya dia, targetnya dia, dirinya sendiri. Jadi orang yang mencintai diri sendiri terlalu berlebihan kayak narsis tadi, ya, ini akan repot kemanapun dia menjalin hubungan. Ketika dia merasa kesepian, dia akan cari lawan jenis atau dia akan cari tempat sandaran di mana tempat dia bisa merasa nyaman. Tapi ketika dia merasa nyaman, dia akan kembali lagi menjadi diri dia. Ini beberapa di antara kalian berdealing sama orang seperti itu, ya. Jadi sekalipun misalnya nanti dia meninggalkan kalian, dia selingkuh atau dia mencari orang lain, gak usah takut. Orang lain itu mungkin akan mengalami hal yang serupa seperti yang kalian hadapin. Kenapa? Dia belum tuntas sama dirinya dan keinginan-keinginannya, ya. Ini yang kayak gini nih repot, beberapa kali sering aku jelasin ya. Kalau kalian berdealing dengan seseorang yang belum tuntas dengan masa lalunya atau dengan mantannya, itu paling mudah ya. Mudah kenapa? Kalian treatment dia, kalian maintain hubungan kalian, kalian servis dia sebaik mungkin, senyaman mungkin, lupa dia, lepas dia sama energi masa lalunya. Tapi kalau orang yang belum tuntas sama dirinya karena terlalu banyak pride, harga diri, atau bantaian atau hantaman-hantaman masa lalu sehingga dia menjadi di titik hari ini, biasanya nih sampai mati gitu aja dia. Dirinya aja, egonya aja yang dia besar-besarin. Itu ya, harga diri, harga mati bos, katanya gitu. Nih, ada demon. Kalian juga berdealing sama seseorang yang lazy, mager. Lazy-nya tuh gini, dia kerja, dia punya sesuatu yang bisa dia hasilkan, tapi menurut dia kalau itu sudah cukup, dia nggak perlu cari tambahan lain atau apa. Jadi dia tuh orangnya bisa dikatakan terlalu mengikut aturan atau rule atau ortodok, atau dia tuh udah kolot atau saklek lah bisa dikatakan. Kalau udah itu yang dia lakukan, maka itu aja. Dia nggak bisa melakukan pengembangan atau kreativitas yang berlebihan dalam diri dia untuk bisa ini, bisa itu. Nggak bisa multitasking. Nah, poinnya seperti itu ya. Terus dia ini juga orangnya penuh dengan misterius ya. Banyak hal yang dia tutupin, banyak hal yang dia sembunyikan. Ini banyak yang berdealing dengan seseorang yang doyan ngalong atau suka begadang, susah untuk tidur malam ya. Sorry to say, aku juga bisa mengatakan di sini dari sekian kartu ini energinya banyak juga di sini yang mungkin ada yang menggunakan magic. Entah itu memang kamunya yang dimagicin atau sebaliknya bisa juga, atau dia memang pakai magic tapi untuk dirinya sendiri ya, bisa jadi supaya dia terlihat menarik ya, supaya dia mencapai sesuatu dengan gampang, dengan mudah. Mungkin ada orang jadi pengasihan, iba, atau memang apapun yang dia lakukan orang senang aja. Itu ya. Three of Pentacles nih dia ya, bertemu sama kalian itu adalah sesuatu berkah. Ketemu sama kalian itu adalah sesuatu anugerah yang bisa dia tingkatkan ya, pencapaian-pencapaian atau hal-hal yang menurut dia itu adalah apa ya, memacu hasrat dia. Bisa jadi finansial, material thing ya, atau bahkan hasrat, gairah, seks, atau apapun juga seperti itu. Jadi memang ketemu sama kalian itu bukan kayak ini loh
aku ngelihat ada seseorang, dia itu lagi susah, lagi begini, pokoknya ini orang bakal bawa sesuatu yang repot buat dia nggak bakal mau gitu ya. Tapi kalau dia lihat, oh ini orang mandiri, nggak bakal ngerepotin dia, minimal ngangkat galon bisa, ngangkat tabung gas bisa, apalagi kalau yang cewek ya. Jadi dia merasa, oh ini udah mantep nih, yang kayak gini nih yang aku mau. Jadi dia bukan tipe orang yang mau memulai sesuatu dari nol. Kalau cuma dari nol aku sendiri juga bisa, tapi kalau mau sama aku, ayo. Aku cuma pingin situasinya bahagia atau senang, itu ya. Ada devil, ada adiksi yang terlalu berlebihan dalam diri dia tadi. Bisa jadi adiksinya ke narsistik, atau adiksinya ke material thing, on value-nya aja terus yang dipikirkan, atau bisa jadi adiksinya tentang ketergantungan lain ya. Bisa jadi passion atau hasrat tadi, atau dia punya ketergantungan yang paling parah sampai terparahnya adalah mungkin narkoba, playing victim. Maka itu yang akan berputar-putar di dalam diri dia. So aku lihat agak kurang enak sih di sini ya. Itu dia ciri-cirinya atau karakter yang paling banyak terlihat di sini ya. So far yang aku lihat sih di sini memang masih ada keinginan untuk bertemu kamu sih di sini ya. Nggak tahu nih apa yang mau dia sampaikan ya. Ada Ten of Swords. Banyak perbedaan usia antara kamu sama dia. Ada juga beberapa perbedaan agama. Paling banyak juga perbedaan jarak tempat. Kemudian ada Two of Cup. Tadi ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Magician. Lengkap banget kartu yang berkaitan dengan spiritualnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini orang kuat banget, punya sesuatu pegangan dalam dirinya. Orang yang nggak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, padahal dia punya sisi narsis ya, tapi sebenarnya dia orangnya nggak punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kadang-kadang suka membanding-bandingkan, kadang-kadang suka nyaing-nyaingi. Kalau orang punya ini juga dia pengen, kalau orang bisa gini, kalau bisa dia di atasnya, itu ya. Menutupi kelemahan dia menjadi sesuatu yang dia tonjolkan seolah-olah itu adalah power dalam diri dia ya. Oke, kemudian ada The Lovers. Masih sayang dia sama kalian. Kalian kalau nonton jangan nangis lah ya. Berapa kali kemarin komen, aku sampai nangis mami. Kemudian ada Nine of Wands. Di energinya maju mundur lagi. Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck energi kalian udah Ten of Pentacles. Wow. Banyak pencapaian yang kalian dapat, pintu rezeki lagi terbuka, lebar. Beberapa di antara kalian mungkin merencanakan beli rumah atau beli properti atau aset dalam jangka panjang yang nilainya semakin hari semakin bertambah. Apa itu contohnya? Rumah, iya, emas, mungkin tanah atau apapun ya. Mungkin kalau kendaraan nggak terlalu banyak karena mungkin ada yang sudah punya, atau kendaraan itu banyak nilai susutnya. Ini adalah sesuatu investasi yang sedang kalian pikirkan atau kalian rencanakan untuk jangka panjang. Energi kalian bagus banget, duit semua, cuan. Kita lanjut ya. Aku ngelihat energi seseorang ini akhir-akhir ini terlihat banget ya, overthinkingnya kuat ya. Ini kayaknya masih nyambung kayak sinetron kemarin ya. Masih ada keinginan untuk bertemu nih. Two of Cup. Pikirannya nggak bisa lepas dari kamu. Entah apapun yang menggiring opini dalam pikiran dia, membuat dia kayak merasa sebenarnya sudah jauh dari kamu kok. Rasa cinta tuh semakin ada. Rasa penasaran itu semakin besar. Ada keinginan untuk mengawali kembali hubungan tersebut karena ini nggak bisa jauh dari kalian. Two of Cup keluar, The Lovers juga keluar. Mungkin beberapa di antara kalian memang ada yang soulmate, ada juga yang twin flame. Ya, kalau soulmate tinggal tunggu aja. Ada namanya penyatuan dua jiwa pada akhirnya, nggak tahu cepat atau lambat ya. Tapi kalau twin flame berarti memang akan ada pertemuan lagi untuk sama-sama menuntaskan karmik kalian. Ya, karena sini aku lihat banyak yang hubungannya karmic relationship. It mean artinya ada yang berdealing dengan seseorang yang masing-masing punya legalitas sama pasangan sahnya itu. Tapi yang aku lihat juga di sini pembatasan atau jarak atau apapun pemblokiran yang dia lakukan terhadap diri kamu sebenarnya pelan-pelan lagi ingin dia cabut nih, lagi ingin dia buka. Ya, mungkin gerah dengan situasi yang ini.
Artinya mungkin gerah selama ini menahan rindu, gerah nggak berkomunikasi sama kamu, gerah dengan keadaan-keadaan yang dia rasakan jauh berbeda ketika dia bersama kamu. Sehingga hal-hal inilah yang mengungkit atau membangkitkan pikiran dia lagi tertuju pada kamu, ya. Kadang-kadang dia bermemori, bernostalgia bahwa waktu sama kamu tuh kok enak ya, waktu sama kamu kok indah ya. Kenapa aku salah pilih? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Sejumlah ribuan pertanyaan ada di dalam kepala dia. Itu. Dan di sini aku lihat dia sedang mencari strategi, sedang mencari cara, akal, apapun gimana ya caranya bisa terkoneksi kembali, bisa terhubung lagi, ketemu sama kamu. Dan mungkin salah satu cara yang dia lakukan pertama kali adalah mencoba mempreteli apa yang dia batasin selama ini atau dia blokir. Mungkin dia sudah mulai pelan-pelan buka blokirnya, entah kalian sadar atau tidak. Ya, karena di sini juga aku lihat banyak stalking yang sudah terjadi di dalam hubungan ini atau di dalam diri dia terhadap diri kalian. Itu So, temanya apa nih? Akhir-akhir ini kayaknya pikirannya kembali tertuju kepada kamu nih, ya. Keinginan untuk bertemunya kuat nih. Tinggal masalah waktu aja keluar dari zona dia. Karena semakin dia memikirkan kamu, ya, semakin dia ingat tentang masa lalu antara kalian berdua, dia semakin tersiksa di sini, ya. Justru semakin sakit sendiri. Itu. Oke, kita lihat ya. Alasan kenapa pikirannya mulai tertuju kembali kepada kamu, ya. Gak mungkin kalau dia hidupnya anteng-anteng aja, aman-aman aja, pikirannya tertuju sama kamu. Pasti ada something di sini. Kalau orang lagi euforia kayak kita aja deh, ya. Kita kalau lagi euforia mana ada ingat sama yang perlu kita ingat. Nanti tiba-tiba lagi hambar, lagi nggak euforia, baru teringat sesuatu. Seperti itu. Ini sama, dia kayak gitu tuh. Alasan dia pikirannya tertuju kembali kepada kamu atau keingat kamu, kepikiran kamu, ya apapun lah ya sebutannya. Power, healing. Itu kan benar kan? Kalau dia nggak ngalamin sesuatu benturan atau nggak mengalami sesuatu yang ambiar di luar sana, belum tentu pikirannya ke kalian. Pasti dia masih suka-suka sama ambisinya atau sama hal yang dia senengin itu, ya. Oke, kemudian di sini ada Five of Cup, ada kehilangan. Tuh, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian di sini ada Justice, Libra. Ada beberapa yang tersangkut masalah hukum nih, atau lagi berkaitan dengan hal-hal yang dikejar-kejar dengan legalitas. Kemudian ada Four of One, kangen sama kalian, pingin ketemu. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian di sini ada Seven of Cup, lagi banyak keinginan. Cancer, Scorpio, Pisces. Ini buat beberapa di antara kalian yang suka memanjakan dia dengan material thing, materi. Kalian kan berdilingnya sama seseorang yang lumayan materialistis juga nih, ya. Jadi kenapa pikirannya kembali tertuju kepada kamu? Karena tadi, ya, ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam diri dia, atau ada yang ambiar, atau ada yang berakhir. Katakanlah lagi nggak nyaman aja kehidupannya. Makanya di sini akhirnya pikirannya atau alam bawah sadar dia kembali, ya, kembali di mana dia merasakan pernah bahagia. It's mean artinya ketika dia tertuju sama kamu, ya kamu yang bisa membuat dia bahagia. Itu alam bawah sadar tuh letaknya ada di sini nih. Ini kan otak kiri, ini otak kanan. Letaknya ada di bawah sini. Aktifnya tuh hanya pada waktu-waktu tertentu, pada masa-masa tertentu, atau pada situasi-situasi tertentu, ya. Tapi ada sesuatu yang terekod di situ,
untuk jangka waktu yang lama dan panjang. Oke, kita lanjut. Di sini ada Five of Cup ya. Ada kehilangan, ada kekecewaan. Artinya mungkin di sini beberapa di antara mereka katakanlah mungkin ada yang dicurangi, ada yang ditipu, atau ada hal-hal kehilangan yang lainnya. Atau misalnya dia merasa bahwa ketika kalau dia lepas dari diri kamu, patah satu tumbuh 1000, aku masih bisa cari pengganti kamu yang lebih. Tapi nyatanya mungkin tidak. Atau dia merasa bahwa kalau tidak bersama kamu, aku bisa mandiri kok. Ternyata justru dia banyak mengalami kehilangan, tidak terkontrol. Apalagi kalau dia sebenarnya baru saja membangun sesuatu, ya. Kemudian ada justice nih, ada masalah hukum bisa jadi juga. Atau ada tuntutan-tuntutan di mana yang dia itu harus bertanggung jawab akan sesuatu hal. Sementara dia mungkin nggak mampu. Itu katakanlah kalau dia selingkuh dari kalian atau meninggalkan kalian demi orang lain, it's mean artinya mungkin orang lain tersebut mintanya ini, mintanya itu, nuntut tanggung jawab, nuntut ini itu, padahal dia nggak bisa lakukan itu ya. Kemudian pikirannya mulai tertuju sama kamu lagi nih, ya memang lagi pingin berdampingan karena dia ngerasa ketika dia bersama kamu, disitulah ada momentum di mana dia benar-benar merasa hidupnya stabil, tenang, bahagia. Dan ya, Seven of Cup ya, pikirannya tertuju lagi pada kamu, ya dia tahu dia kalau pengen ini, kepengen itu, kepengen ini semua kamu bisa berikan ya, kamu pasti mensupport dia. Atau kalaupun bukan kalian yang di posisi bisa memberikan, misalnya kalau dia lagi punya pilihan, bingung, butuh teman bicara, kayaknya bagus yang mana ya Mbep, ayang Mbep, tiba-tiba kan aku mau begini-begini, menurut kamu bagus yang mana? Misalnya pun kalian hanya membantu dia setakat atau sebatas motivasi atau pendapat, berarti dia merasa bahwa selama ini pendapat kamu atau motivasi yang kamu berikan sama dia, yaitu termasuk yang bagus. Makanya pikirannya tertuju lagi kepada diri kamu. Kita lihat lagi. Apa aja sih yang membuat pikirannya tertuju kepada dirimu lagi? Ini dia, Three of One. Kamu yang Aries, Leo, Sagittarius, kamu yang membuat dia kamu yang selama ini membantu dia merangkak atau bangkit atau naik dari posisi sebelumnya. Nah, siapa tuh yang di posisi itu? Mungkin dulu dia ketemu sama kamu dengan posisi yang biasa-biasa aja, begitu kenal kamu, ada sesuatu yang berubah dan itu levelnya jadi meningkat, ya. Nah, begitu dia nggak sama kamu, down lagi tuh, power di sini, ya. Akhirnya dia mulai merangkak lagi sendiri, repot, nggak ada yang bantu. Kalau bukan kamu, siapa? Kemudian ada Ten of Coin, ya, Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Yang membuat pikirannya tertuju lagi sama kamu, ya ini, tentang aktivitas kalian ketika bersama, ya. Ini ada yang udah sampai nenek-nenek kah yang nonton? Ya, mungkin kalian bercanda di rumah, pijit-pijitan, ngobrol, main sama anak, sama cucu. Nggak banyak tapi sedikit ya. Atau ini lebih kepada tentang kenyamanan aktivitas, apapun yang pernah kalian lakukan bersama. Ini masuk ke dalam kategori di mana dia rindu sama momen-momen tersebut. Ya, dimana ketika memang dia lagi pusing, lagi ada masalah, mungkin kalian tahu cara mentreatment dia. Sini tak picit dulu, pegel sini tak ambilin air panas buat rendeman kaki, lagi jerawatan sini tak pencetin. Itu ya, attractionnya kamu ke dia kuat, itu dia masih ingat itu ya, makanya pikirannya ke situ lagi tuh. Oke, kemudian di sini ada Strength, Leo. Kemudian di sini ada Death, Scorpio. Kemudian ada Two of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada dua Two of Cup, kuat banget nih orang pingin ketemu sama kalian. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Seven of Swords ya. Seven of Swords ini menggambarkan tentang saat ini kalau aku lihat lagi berperang dengan sesuatu yang menghantui dia, membayang-bayangi dia. Ini beberapa di antara mereka ada yang pingin lari ini dari satu permasalahan, kayak nggak sanggup nyelesain masalah tersebut.
Atau ini tadi, kalau yang ada tersangkut paut dengan masalah hukum, mungkin lagi dikejar-kejar, lagi berpikir untuk kabur, melarikan diri, atau mencari tempat sanctuary atau tempat tenangnya dia, ya. Yang jelas di sini apapun masalah yang sedang dia hadapin, kayak udah nggak sanggup ngadapin itu, dia pengen lari dari masalah itu, ya. Lagi agak nggak bagus energi dia, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau aku lihat kenapa pikirannya masih tertuju sama kamu, karena di sini, ya, memang masih ada perasaan yang kuat dengan strength ini. Dia tahu banget mungkin cuman kamu yang bisa meluluhkan dia. Mungkin, walaupun kamu sudah meluluhkan dia, tapi dia tetap keras kepala. Ada kesadaran dalam diri dia, ternyata di antara sekian banyak yang hadir dalam diri dia, cuman kamu nih yang bisa benar-benar meluluhkan si buaya ini. Ini ada buaya nih, mulutnya lagi dimingkemin ya. Jadi kayak nggak tahu lah kalian berdealing sama dengan buayawan atau buayawati nih, ya. Jadi kayak kalian memang benar-benar bisa mengatasi, bisa menghandle kebuasan dia atau sesuatu yang kurang baik lah dalam diri dia. Itu pikirannya mulai tertuju lagi pada kamu karena kamu menghantui dia. Kamu gas. Ya, bayang-bayang kamu itu nggak bisa lepas dari diri dia. Tuh kamu ada aja tiba-tiba nongol, gujuk-gujuk masuk dalam mimpinya, gujuk-gujuk masuk dalam ingatannya, gujuk-gujuk ada orang yang gestur tubuhnya kayak kamu, dipikirnya itu kamu. Ada aja pokoknya kenangan, bayangan-bayangan kamu tuh hadir di beberapa situasi dalam kesehariannya dia. Itu, ya. Kenapa pikirannya masih tertuju pada diri kamu akhir-akhir ini? Karena ada Two of Cups, pingin ketemu lagi, pingin berdealing lagi, masih kangen, pingin peluk kamu, pingin say hi sama kamu, pingin face to face sama kamu, karena dia sendiri memang merasakan ada energi yang kuat, ada getaran yang kuat terhadap energi kamu. Sekalipun alasannya dia udah nikah lah, udah inilah, udah itulah, ya. Dia mungkin bahkan ada yang baru nikah, ya siapa tahu mungkin baru nikah ternyata dapatnya zong, atau baru nikah atau sudah nikah yang tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Itu. Jadi akhirnya pikirannya ke kamu lagi walaupun fisiknya tidak di kamu. Apalagi kalau yang dia nanti gampang nih datang, ya, maka dia akan datang tiba-tiba gujuk-gujuk ke kamu. Ada pergerakan sih yang aku lihat dalam waktu dekat ini, beberapa di antara kalian. Mungkin hampir 60% yang nonton. Wow, lumayan banyak loh. Ya nggak tahu, mungkin karena momen lebaran ya. Mungkin dia mau minta maaf, silaturahmi. Maafin daku ya selama ini berbuat salah kepada dirimu. Bisa jadi, who knows, ya kan? Karena kuat banget nih, bakal ada sesuatu yang terkoneksi kembali antara kamu sama dia. Minimal chattingan, ya. Oke, kita lihat zodiak. Wewe. Ada Leo. Ada Gemini. Ada Aquarius. Ada Pisces. Ada Taurus. Ada Libra. Oh ya, aku mau sampein ya. Di sini aku lihat ada beberapa yang sudah luntang-lantung atau sudah banyak menjalani pahit, manis, asam, kecut, nano-nano dalam hidupnya. Akhirnya pingin balik lagi ke kamu atau pingin tertuju lagi pada kamu. Ada dua kemungkinan, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Misalnya, kamu ini akan gambarannya kamu ini bisa jadi tentang pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir mungkin ada yang merasa enak banget, udah kesana kesini, sekarang aku dijadikan pilihan terakhir. Itu sisi negatifnya. Tapi ada beberapa yang dari sisi positifnya mungkin ya sudah, mudah-mudahan pertualangan dia sudah selesai, biar last deh yang terakhir dan nggak bikin-bikin lagi, nggak apa-apa kalau kamu tujuan terakhirnya. Jadi kayak ini orang udah nggak terlalu punya pilihan lagi. Jadi kayak antara kamu dijadikan alasan jadi orang terakhir karena udah malas berpetualang, atau memang ada yang energinya kamu dijadikan pilihan terakhir karena memang udah kapok, karena memang nggak menemukan ambisi atau apapun yang dia kejar tadi. Nah, ini pemikiran kamu harus kamu kembangkan nantinya ketika kejadian ini muncul, ya. Aries. Pasti beberapa di antara kalian akan ngerasa enak banget, udah ambiar-ambiaran, udah gempor-gemporan, lu baru mau balik lagi, buat apa, ibaratnya gitu kan. Tapi kalau yang melo, yang memang punya ketulusan dan memang masih cinta, ya nggak apa-apa, bagus deh kalau dia udah ada terakhir, biar nggak kemana-mana lagi, dah last deh ini. Nah, kamu ada di posisi mana itu kamu pikir sendiri deh. KAEOTNPUDC G Q V. Oke, angka yang terkoneksi antara kamu sama dia di sini ada 20, 26, 7,
5, 30, 22, 29, 10, 1, 9. Bottom of the deck-nya 27. Kita baca buku masih tentang seni merawat sanubari. Kita di halaman 101 hari ini. Ketika kamu meminta bahagia, Tuhan memberikan air mata agar kamu tidak berhenti berusaha. Ketika kamu meminta kekuatan, Tuhan memberikan masalah agar kamu lebih pandai berbenah. Ketika kamu meminta seseorang, Tuhan memberikan patah hati agar kamu lebih pintar introspeksi diri. Patah hati bukan ajang menyakiti diri. Kita masuk satu lagi ke berbenah. Jadilah dirimu seutuhnya, jangan berpura-pura terlihat senang bila keadaan hati sedih. Sudah banyak dari kita yang gagal memahami dirinya sendiri. Banyak yang jatuh akibat keluhnya sendiri dan banyak yang tidak bisa berbenah atas kesalahannya sendiri. Bahkan di titik paling rendah pun kita masih bisa menunduk untuk melihat bahwa kita bukanlah yang terendah. Ada begitu banyak hati lain yang menginginkan posisi kita, sebab pada dasarnya kita sedih bukan dari perkara ketidakmampuan, melainkan kita terlalu berpandangan tinggi melihat orang lain dengan kebahagiaannya. Itu dia ya readingan kita malam ini. Aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih udah menonton. Bye.